Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Habibi dengan NIM 2004-2220. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan mengenai webinar series ketiga SNI Kebencanaan. Sosialisasi SNI Desa Tangguh Bencana fase kedua, yang mana dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan webinar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi di dunia. Setiap tahun berbagai kejadian bencana, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah, menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari sisi material maupun korban jiwa. Dalam konteks tersebut, desa memegang posisi krusial sebagai lini pertama dalam respon kebencanaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas desa menjadi prioritas nasional. Webinar ini diselenggarakan sebagai lanjutan dari upaya pemerintah untuk menginternalisasi SNI Desa Tangguh Bencana fase kedua. Dengan harapan seluruh elemen masyarakat desa mampu secara mandiri memitigasi dan merespon risiko bencana berdasarkan standar yang telah dirumuskan secara nasional. Nah, selanjutnya yaitu pendalaman materi SNI Destana fase kedua. Pada fase kedua ini, fokus utamanya adalah bagaimana standar yang telah disosialisasikan sebelumnya dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tidak sekedar memahami konsep, tetapi juga bagaimana desa melaksanakan setiap elemen SNI secara teknis dan operasional. Cakupan standar mencakup pembentukan kelembagaan siaga bencana desa, pembuatan dokumen rencana tanggap darurat, serta pelaksanaan rutin bagi warga dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Fase ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat aktif sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. Nah, selanjutnya yaitu strategi dari pelaksanaan dan sinergi antar pihak. Implementasi standar tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Webinar ini menjelaskan pentingnya menetapkan strategi yang realistis dan adaptif, sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi setiap desa. Kegiatan seperti workshop, pelatihan, integrasi SNI dalam dokumen perencanaan desa, serta pelibatan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan. Untuk selanjutnya, peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Webinar ini menyoroti bagaimana setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi. BASN berperan dalam memastikan bahwa standar disusun dengan metode ilmiah dan partisipatif. BNPB berfungsi sebagai penggerak nasional yang menjembatani pelaksanaan di berbagai daerah. BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota berperan sebagai fasilitator dan pengawas pelaksana standar di desa. Dan pemerintah desa memegang peran vital sebagai pelaksana langsung. Sedangkan masyarakat desa merupakan subjek sekaligus motor penggerak yang memastikan kegiatan kebencanaan berjalan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan aktual. Nah, di sini saya mendapatkan contoh praktik di lapangan. Dijelaskan juga berbagai contoh praktik baik dari desa-desa yang telah lebih dahulu mengadopsi SNI Destana. Misalnya, salah satu desa berhasil membentuk pusat informasi bencana berbasis komunitas, memanfaatkan radio lokal untuk menyebarkan peringatan dini, dan mengembangkan sistem logistik darurat berbasis gotong royong. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa ketika desa benar-benar memahami isi standar dan melaksanakannya sesuai kapasitas lokal, dampaknya sangat signifikan dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat. Nah, dari contoh tadi dapat hambatan dan solusi inovatifnya. Seiring dengan proses penerapan, sejumlah hambatan juga diidentifikasi, seperti kurangnya alokasi anggaran desa untuk program kebencanaan, minimnya pelatihan teknis bagi perangkat desa, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan.
Namun demikian, solusi mulai diinisiasi seperti dukungan teknis dari BPBD, pelatihan bersama antar desa, dan digitalisasi sistem pemantauan risiko bencana. Beberapa desa juga mulai menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra dalam pendampingan teknis dan dokumentasi capaian. Untuk itu, kita memerlukan rekomendasi dan arah kebijakan lanjutan, yang mana dari hasil diskusi webinar disimpulkan bahwa penerapan SNI harus diinstitusionalisasikan. Artinya, yang mana menjadi bagian dari kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memasukkan indikator SNI desa dalam penilaian kinerja desa, serta menyediakan insentif berupa akses program atau bantuan. Kebijakan afirmatif juga dibutuhkan agar desa-desa di wilayah rawan bencana mendapatkan prioritas dalam pelatihan dan pendampingan teknis. Dari pemaparan diskusi atau penjelasan dari saya tadi, dapat saya tarik kesimpulan sebagai penutup bahwa para narasumber menekankan bahwa desa tangguh bukan hanya soal dokumen dan pelatihan, tetapi tentang perubahan budaya dan cara pandang. Ketangguhan adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan sinergi lintas sektor. Dengan menjadikan SNI sebagai pedoman bersama, Indonesia bisa membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan mulai dari unit terkecil seperti desa. Mungkin hanya sekian pemaparan atau penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.